Sujanggrawu, sedulur, rahayu. Pernahkah kalian merasa lelah bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena hati kita sendiri terlalu sering ingin menang, ingin diakui, ingin dibenarkan, ingin terlihat paling kuat? Malam ini kita akan menapaki sebuah perjalanan sunyi bersama Semar, lewat jejak batu tua, angin, air dan keheningan yang diam-diam mengajari manusia pulang ke dalam dirinya. Jika kalian suka kisah-kisah bernuansa sejarah dan hikmah batin seperti ini, bantu dukung channel Wikipedia Sejarah dengan tekan like, subscribe, aktifkan loncengnya, lalu tulis di kolom komentar. Amin. Semoga kisah ini bermanfaat, menambah keimanan, dan jadi pengingat lembut saat hati mulai gelisah. Karena mungkin lawan terbesar kita selama ini bukan dunia, melainkan diri sendiri. Kabut pagi masih menggantung di antara stupa-stupa Candi Borobudur. Udara terasa dingin, lembab, dan sunyi, seolah waktu berjalan lebih lambat di tempat itu. Batu-batu tua berdiri dalam diam, menyimpan jejak langkah manusia dari ratusan tahun lalu. Mereka datang dengan doa, harapan, dan kegelisahan yang tidak pernah benar-benar berubah dari zaman ke zaman. Di tengah ketenangan itu, Semar berdiri memandang Cakrawala. Wajahnya sederhana, tubuhnya apa adanya, namun matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di hadapannya seorang manusia duduk bersila. Wajahnya tampak lelah, bukan karena kurang istirahat, melainkan karena terlalu lama memikul beban batin. Matanya tajam, namun sorotnya gelisah. Ia datang dengan satu keresahan yang terasa akrab bagi banyak orang, keinginan untuk menang. "Aku sudah berusaha hidup dengan benar," katanya pelan. "Aku hanya ingin diakui, aku hanya ingin orang lain mengerti." Kata-kata itu keluar tanpa amarah, tetapi syarat dengan kelelahan yang lama dipendam. Semar tersenyum tipis. Bukan senyum yang menghakimi, juga bukan senyum yang membenarkan. "Kamu ingin menang," ujarnya lembut. "Tetapi menang dari siapa?" Pertanyaan itu jatuh pelan, namun membuat udara terasa lebih hening. Manusia itu terdiam. Selama ini ia merasa hidup selalu menempatkannya di hadapan sesuatu. Orang lain, keadaan, masa lalu, bahkan dirinya sendiri. Setiap hari terasa seperti arena. Jika tidak menang, ia merasa kalah. Jika tidak diakui, ia merasa tidak berarti. Semar melangkah perlahan menyusuri teras candi. Jemarinya menyentuh relief batu yang telah aus dimakan waktu. "Lihatlah batu-batu ini," katanya. "Mereka tidak pernah berteriak ingin dilihat, tidak pernah menuntut pengakuan. Namun setelah ratusan tahun, manusia datang untuk memandanginya. Manusia itu menunduk. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tersentuh, seolah kata-kata sederhana itu membuka ruang yang selama ini tertutup. Hidup sering disangka lomba," lanjut Semar. "Siapa paling benar, paling kuat, paling sukses, paling layak menang. Padahal hidup bukan arena pertarungan. Hidup adalah perjalanan untuk mengenal diri." Angin pagi berembus pelan. Kabut mulai menipis dari ketinggian Borobudur. Dunia tampak kecil. Rumah, jalan, dan manusia lain terlihat seperti titik-titik yang bergerak tanpa suara. Di ketinggian itu, keinginan untuk menang mendadak terasa melelahkan. Manusia itu menggenggam tangannya sendiri. Ia teringat berapa banyak perdebatan yang ia menangkan, namun tidak pernah memberinya damai. Berapa banyak pembelaan diri yang ia lakukan, tetapi justru membuat hatinya semakin sempit. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanyanya lirih. Suaranya tidak lagi penuh tuntutan, melainkan kebingungan yang jujur. Semar menatapnya dengan mata yang dalam. "Berhentilah sejenak," katanya. "Jangan melawan hidup, jangan ingin selalu menang." Ia menunjuk stupa-stupa yang berdiri tenang. "Duduklah seperti batu-batu ini, diam, tetapi sadar. Borobudur tetap berdiri tanpa ambisi. Ia tidak mengejar waktu, tidak melawan hujan, tidak menolak panas. Justru karena ketundukannya pada waktu, ia menjadi saksi kebijaksanaan." Pagi itu, di antara stupa dan cahaya matahari yang mulai menghangatkan batu-batu tua, manusia itu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kemenangan, bukan pengakuan, melainkan kelegaan kecil yang jujur. Ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini lawan terbesarnya bukan dunia di luar sana, melainkan dorongan di dalam dirinya sendiri yang tak pernah ingin berhenti menang. Pagi beranjak naik, dan kabut di Borobudur perlahan menghilang. Cahaya matahari menyentuh relief-relief batu, menampakkan kisah perjalanan manusia yang terpahat rapi. Manusia itu masih duduk di tempatnya. Tubuhnya diam,
tetapi pikirannya bergerak. Kata-kata Semar tentang hidup yang bukan arena terus berputar di kepalanya. Selama ini, tanpa ia sadari, setiap hari ia bangun dengan perasaan siap bertarung. Bertarung dengan tuntutan, dengan penilaian, dengan bayangan tentang siapa dirinya seharusnya. Ia menatap ke bawah, ke arah lembah yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Dari kehauan suara kehidupan terdengar samar. Orang-orang berjalan dengan tujuan masing-masing. Ada yang tergesa, ada yang tenang, ada yang tampak terbebani. Dari ketinggian itu, semua terlihat kecil dan setara. Tidak ada yang benar-benar unggul, tidak ada yang benar-benar tertinggal. Pemandangan itu membuat dadanya terasa lapang, namun sekaligus asing. Jika hidup bukan arena, ucapnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Mengapa rasanya selalu seperti perlombaan? Semar berdiri di sampingnya tanpa suara. Kehadirannya tidak mendesak, tidak menuntut jawaban. Ia seperti bayangan yang setia menemani tanpa menguasai. Karena manusia sering mengukur dirinya dari luar, kata Semar akhirnya, dari perbandingan, dari pujian, dari kemenangan kecil yang membuatnya merasa berarti. Manusia itu mengangguk perlahan. Ia teringat betapa sering ia merasa cukup hanya ketika unggul dari orang lain, ketika pendapatnya diterima, ketika argumennya menang, ketika namanya disebut. Namun perasaan itu selalu singkat, lalu menghilang, meninggalkan kekosongan yang lebih besar. Semar melangkah ke tepi teras candi dan memandang ke arah stupa-stupa yang berjajar. Arena diciptakan oleh pikiran, ujarnya. Selama kamu melihat hidup sebagai pertandingan, kamu akan selalu mencari lawan. Angin berembus membawa hawa hangat. Burung-burung melintas tanpa suara gaduh. Mereka tidak berlomba, tidak saling mendahului, hanya terbang mengikuti arah yang mereka tahu. Manusia itu terdiam. Ia menyadari betapa sering ia menciptakan musuh dari hal-hal yang seharusnya netral. Perbedaan pendapat menjadi ancaman. Kritik kecil terasa seperti serangan. Bahkan keberhasilan orang lain sering ia baca sebagai kegagalannya sendiri. Hidup berubah menjadi arena yang tidak pernah sepi. Bahkan saat ia sendirian. Apakah aku salah jika ingin berhasil? Tanyanya kemudian. Ada kekhawatiran di balik pertanyaan itu. Takut jika melepaskan dorongan untuk menang berarti menyerah pada hidup. Semar menoleh dengan tatapan tenang. Berhasil bukan masalah, katanya. Yang melelahkan adalah ketika keberhasilan dijadikan ukuran harga diri. Kata-kata itu terasa jujur dan menenangkan. Manusia itu menghela napas panjang. Ia mulai melihat bahwa selama ini ia tidak hanya ingin berhasil, tetapi ingin membuktikan bahwa ia layak. Layak didengar, layak dihargai, layak dianggap ada. Arena hidup yang ia bangun ternyata berakar dari ketakutan untuk merasa tidak berarti. Matahari kini semakin tinggi. Borobudur tampak agung dalam diamnya. Tidak ada yang ia kejar, tidak ada yang ia hindari. Ia berdiri sebagai saksi waktu. Manusia itu menatapnya lama, lalu berkata lirih, jika aku berhenti melihat hidup sebagai arena, apa yang tersisa? Semar tersenyum tipis. Perjalanan, jawabnya. Perjalanan untuk mengenal dirimu tanpa harus mengalahkan siapapun. Di dalam dada manusia itu ada getaran halus. Ia belum sepenuhnya mengerti, tetapi ada satu hal yang mulai jelas. Mungkin hidup tidak perlu dimenangkan. Mungkin yang selama ini ia cari bukanlah kemenangan, melainkan kedamaian yang muncul ketika ia berhenti menjadikan dunia sebagai lawan. Matahari kini sepenuhnya naik, menerangi stupa-stupa Borobudur dengan cahaya yang hangat. Kabut telah sirna, digantikan langit biru yang tenang. Suasana pagi berubah menjadi hening yang jernih, seolah tempat itu baru saja bangun dari tidur panjangnya. Manusia itu berdiri perlahan, meluruskan punggungnya. Ada sesuatu di dadanya yang terasa berbeda. Bukan keyakinan baru, bukan pula jawaban pasti, melainkan ruang yang mulai terbuka. Ia berjalan mengikuti langkah Semar, menyusuri jalur melingkar di antara stupa. Batu-batu itu tersusun rapi, sebagian halus, sebagian kasar, namun semuanya berdiri tanpa suara. Tidak ada satupun yang tampak ingin menonjol. Mengapa tempat ini terasa begitu tenang? Tanya manusia itu akhirnya. Padahal begitu banyak orang datang dengan kegelisahan mereka. Semar berhenti sejenak. Ia menepuk pelan permukaan batu di sampingnya. Karena batu-batu ini tidak menyerap kegelisahan, katanya. Mereka hanya ada. Kalimat itu terdengar sederhana, namun membuat manusia itu berpikir. Selama ini ia merasa harus merespon segalanya. Setiap kata, setiap sikap, setiap penilaian. Jika tidak, ia merasa kalah. Batu-batu ini, sebaliknya,
tidak bereaksi. Namun justru karena itulah ketenangan terpancar dari mereka. Manusia itu mengamati satu stupa yang tampak sedikit retak di bagian bawah. Retaknya kecil, nyaris tak terlihat. Batu ini tidak sempurna, ujarnya. Namun tetap berdiri. Semar mengangguk. Waktu tidak menuntut kesempurnaan, katanya. Waktu hanya menuntut keteguhan. Kata-kata itu terasa mengalir perlahan, seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Ia teringat bagaimana selama ini ia terlalu sibuk memperbaiki citra dirinya, menutupi retak, menyembunyikan lelah, dan berpura-pura kuat. Ia mengira keteguhan berarti tidak boleh goyah. Padahal di hadapannya beta bata ini telah melalui hujan, panas, gempa, dan usia yang panjang. Namun tetap ada, meski dengan bekas luka. Apakah diam berarti pasrah? Tanya manusia itu. Ada sisa kekhawatiran dalam suaranya. Ia takut jika berhenti bereaksi, ia akan dilupakan. Semar menatapnya dengan lembut. Diam bukan pasrah, jawabnya. Diam adalah keberanian untuk tidak ikut terseret. Ia menunjuk ke arah relief yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Lihat, semua kisah ada di sini. Lahir, mencari, tersesat, lalu pulang. Tidak ada yang tergesa. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan batu yang hangat. Manusia itu menutup mata sejenak. Ia merasakan napasnya sendiri, masuk dan keluar tanpa diperintah. Napas itu terjadi dengan sendirinya, seperti waktu yang terus berjalan tanpa meminta izin. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu melakukan apapun untuk merasa cukup. Selama ini aku takut jika aku diam, aku akan kalah, katanya pelan. Semar tersenyum. Yang kalah bukan dirimu, ujarnya. Yang kalah hanya dorongan untuk selalu membuktikan. Kalimat itu membuat bahunya terasa ringan, seolah beban yang lama dipikul perlahan dilepaskan. Mereka kembali melangkah. Matahari memantul di batu-batu tua, menciptakan bayangan panjang di lantai candi. Manusia itu menyadari bahwa ketenangan Borobudur bukan karena ia bebas dari luka, tetapi karena ia tidak melawan waktu. Ia menerima perubahan tanpa kehilangan dirinya. Di dalam hati manusia itu, sebuah pemahaman kecil mulai tumbuh. Mungkin kekuatan sejati tidak selalu berbunyi keras. Mungkin keteguhan justru lahir dari keberanian untuk diam, untuk bertahan, tanpa perlu terlihat menang. Di antara batu-batu yang bisu, namun setia pada waktunya, ia mulai belajar bahwa hidup tidak harus selalu diperjuangkan. Kadang, cukup dijalani dengan sadar dan sabar. Siang itu, langkah mereka meninggalkan Borobudur dan tiba di pelataran Candi Prambanan. Menara-menara batu menjulang anggun, berdiri tegas di bawah langit biru yang terang. Relief-reliefnya memahat kisah dewa dan manusia, tentang cinta dan pengkhianatan, tentang pengorbanan dan kesetiaan. Di tempat itu keindahan dan keteguhan seolah berpadu, memancarkan wibawa yang sulit diabaikan. Manusia itu berjalan dengan dada lebih tegak dari pagi tadi. Ada keyakinan yang mengeras di matanya. Aku hanya ingin membela kebenaran, katanya sambil menatap relief peperangan. Jika aku diam, kebohongan akan menang. Ucapannya terdengar mantap, seolah ia telah menemukan pijakan. Semar berhenti melangkah. Ia menengadah ke salah satu candi utama, lalu menoleh dengan tatapan yang tenang namun dalam. Apakah kamu membela kebenaran? Tanyanya pelan. Atau membela perasaanmu sendiri? Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke dalam air yang tenang. Manusia itu tersentak. Selama ini ia merasa berada di pihak yang benar. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap sikap yang ia ambil, selalu ia bungkus dengan niat baik. Namun, mengapa hatinya sering panas? Mengapa dadanya terasa sempit setiap kali ada yang berbeda pendapat? Ia tidak langsung menjawab. Ada kegamangan yang perlahan muncul. Mereka berjalan menyusuri relief yang menggambarkan pertempuran besar. Wajah-wajah di batu tampak tegang, penuh amarah dan keberanian. Ego, kata Semar lembut, adalah penyamar yang paling cerdas. Ia bisa memakai topeng kebenaran, berbicara atas nama moral, bahkan mengatasnamakan hal yang paling suci. Manusia itu menelan ludah. Ia teringat betapa mudahnya ia tersinggung ketika pendapatnya ditolak. Betapa cepat ia merasa diserang ketika ada yang tidak sejalan. Selama ini ia menyebutnya perjuangan. Ia merasa sedang berdiri di barisan yang benar. Namun kini, kata-kata Semar membuatnya ragu. Jika yang ia bela benar-benar kebenaran, mengapa ia merasa perlu menang? Mengapa ia marah saat ditanya? Mengapa ia gelisah saat keyakinannya digoyahkan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa diminta, berdesakan di kepalanya. Jika kebenaran membuatmu semakin keras, lanjut Semar,
semakin mudah marah, semakin merasa paling suci. Berhati-hatilah, bisa jadi itu bukan kebenaran, melainkan ego yang sedang berteriak. Angin berembus di antara candi-candi, burung-burung melintas tanpa peduli pada perdebatan manusia. Alam tidak membela diri, tidak pula memaksakan pandangannya. Ia ada, dan dengan sendirinya menjadi bukti. Manusia itu menunduk. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sendiri dari jarak yang berbeda. Ia menyadari betapa sering ia menggunakan kata benar sebagai tameng, bukan untuk menerangi, tetapi untuk menyerang, bukan untuk memahami, tetapi untuk menang. Lalu bagaimana membedakan kebenaran dan ego? Tanyanya lirih. Nada suaranya kini tidak lagi menantang, melainkan mencari. Semar tersenyum tipis. Kebenaran tidak tergesa, katanya. Ia tidak memaksa, ia tidak marah ketika ditanya. Ia menunjuk bangunan candi yang kokoh. Prambanan pernah runtuh oleh gempa dan waktu. Ia tidak membela dirinya, ia dibangun kembali oleh kesadaran manusia yang belajar dari kejatuhan. Kata-kata itu terasa jujur dan menenangkan. Di bawah bayang-bayang menara yang memanjang, manusia itu berdiri dalam diam. Ia mulai memahami bahwa tidak semua yang selama ini ia bela adalah kebenaran. Sebagian hanyalah ego yang takut kehilangan tempat, dan kesadaran itu, meski membuatnya tidak nyaman, membuka pintu baru dalam perjalanan batinnya. Ia belum sampai, tetapi kini ia tahu bahwa jalan ke dalam diri seringkali dimulai dengan mencurigai keyakinan sendiri. Langit siang mulai condong ke arah sore ketika mereka masih berada di pelataran Prambanan. Bayangan candi memanjang di tanah, menciptakan garis-garis gelap yang tenang. Manusia itu berjalan lebih pelan dari sebelumnya. Langkahnya tidak lagi mantap seperti saat ia datang. Ada beban halus yang kini ia bawa, bukan berupa amarah, melainkan keraguan yang jujur. Keraguan itu tidak nyaman, tetapi terasa perlu. Aku selalu percaya niat baik akan membawa kebenaran, ucapnya pelan. Jika niatku baik, bukankah tindakanku juga benar? Semar tidak langsung menjawab. Ia memandangi relief yang menggambarkan toko-toko dengan wajah tegas dan sikap gagah. Niat baik, katanya akhirnya, adalah awal. Tetapi niat baik tidak selalu bebas dari ego. Kalimat itu membuat manusia itu berhenti. Selama ini ia merasa aman bersembunyi di balik niat. Ketika hatinya panas, ia menenangkan diri dengan berkata bahwa ia sedang membela yang benar. Ketika lisannya tajam, ia meyakinkan diri bahwa itu demi kebaikan. Namun kini, ia mulai melihat bahwa niat baik pun bisa ditunggangi oleh sesuatu yang lebih gelap dan lebih halus. Mereka duduk di bawah bayang candi. Angin sore berembus membawa suara dedaunan dari kejauhan. Ego tidak selalu tampil kasar, lanjut Semar. Ia sering datang dengan bahasa yang indah. Ia berkata, aku peduli, aku hanya ingin meluruskan, aku tidak ingin dia melihat kesalahan. Manusia itu mengangguk pelan. Kalimat-kalimat itu terasa sangat akrab, seolah sering ia ucapkan pada dirinya sendiri. Ia teringat perdebatan-perdebatan yang ia menangkan. Secara logika, ia unggul. Secara kata, ia tepat. Namun setiap kemenangan itu selalu meninggalkan rasa panas di dada. Bukan lega, melainkan tegang. Bukan damai, melainkan ingin menang lagi. Mengapa rasanya selalu belum cukup? Tanyanya lirih. Padahal aku sudah merasa benar. Semar menatapnya lama. Karena ego tidak pernah kenyang, katanya. Ia hidup dari pengakuan. Semakin ia diberi, semakin ia menuntut. Manusia itu terdiam. Ia menyadari bahwa keinginannya untuk membela kebenaran seringkali disertai harapan tersembunyi. Harapan untuk dipuji, didengar, dianggap lebih tahu. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, amarah pun muncul. Di hadapan mereka, candi berdiri kokoh tanpa suara. Ia tidak menjelaskan dirinya, tidak membela sejarahnya. Namun, keberadaannya tetap diakui. Perhatikan, kata Semar, yang sungguh kokoh tidak sibuk membuktikan. Kalimat itu terasa sederhana, tetapi menghantam pelan kesadaran manusia itu. Ia mulai melihat perbedaan antara kebenaran yang tenang dan ego yang gelisah. Aku takut jika aku melepaskan ego, ucap manusia itu setelah lama diam, aku akan kehilangan semangat. Semar tersenyum tipis. Yang hilang bukan semangat, jawabnya. Yang hilang hanyalah dorongan untuk unggul di atas orang lain. Ia menambahkan dengan suara lembut, semangat yang lahir dari kesadaran justru lebih tahan lama. Sore semakin merendah, cahaya matahari menguning,
menyentuh puncak candi dengan lembut. Manusia itu merasakan keheningan yang tidak lagi menekan. Ia mulai memahami bahwa perjuangan sejati bukan membungkam orang lain, melainkan mengenali suara di dalam dirinya sendiri. Ego yang menyamar mulai terlihat, bukan untuk dilawan dengan keras, tetapi untuk disadari. Saat mereka berdiri untuk melanjutkan langkah, manusia itu tidak merasa lebih benar dari siapapun. Ia juga tidak merasa kalah. Yang ia rasakan hanyalah kehati-hatian baru, kehati-hatian terhadap niat, terhadap kata, terhadap dorongan halus yang ingin diakui. Ia belum sepenuhnya bebas dari ego, tetapi kini ia tahu satu hal penting: tidak semua yang tampak benar berasal dari kebenaran. Sebagian hanyalah ego yang takut kehilangan tempat. Sore berganti senja ketika mereka tiba di tepi sebuah telaga sunyi di dataran tinggi. Airnya tenang, memantulkan langit yang mulai berubah warna. Pegunungan berdiri mengelilinginya, seperti penjaga tua yang telah lama berdamai dengan waktu. Tidak ada bangunan megah, tidak ada relief batu, hanya alam yang jujur menampilkan dirinya apa adanya. Manusia itu duduk di atas batu, memandangi permukaan air tanpa keinginan untuk berbicara. Di sampingnya Semar berdiri memperhatikan ria kecil yang muncul ketika angin menyentuh telaga. Banyak orang datang ke tempat sunyi, katanya pelan, dengan harapan menemukan jawaban. Padahal yang sering mereka temui justru diri mereka sendiri. Manusia itu mengangguk perlahan. Ada kelelahan yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan lelah tubuh, melainkan lelah batin, akibat terlalu lama memikul gambaran tentang siapa dirinya seharusnya. Aku ingin mengenal diriku, ucapnya akhirnya, agar aku bisa menjadi lebih baik. Kalimat itu terdengar tulus, namun juga mengandung harapan tersembunyi. Semar menoleh dengan senyum tipis. Banyak yang ingin mengenal diri, katanya, tetapi tanpa sadar mereka hanya ingin menemukan alasan untuk mengagungkan diri. Kata-kata itu tidak melukai, tetapi membuka sesuatu yang selama ini tertutup. Manusia itu menatap bayangannya sendiri di permukaan air. Ketika telaga tenang, bayangan itu tampak utuh. Namun sedikit saja angin bertiup, bayangan itu pecah menjadi serpihan yang bergerak tak beraturan. Lihat, kata Semar sambil menunjuk. Begitulah gambaran diri yang kita bangun di kepala. Ia tampak kokoh saat tidak diganggu, namun rapuh ketika tersentuh. Manusia itu menelan napas. Ia teringat betapa mudahnya ia tersinggung ketika citra dirinya digoyahkan. Selama ini ia menyebutnya kepekaan. Ia mengira dirinya hanya sensitif dan peduli. Namun kini ia mulai melihat sisi lain. Mungkin itu bukan kepekaan, melainkan kerapuhan yang belum ia akui. Aku sering marah ketika dikritik, katanya lirih. Aku merasa diserang. Semar mengangguk pelan. Orang yang sungguh mengenal dirinya, ujarnya, tidak terkejut melihat kelemahannya. Ia tidak sibuk menutupinya, karena ia tahu semua manusia memilikinya. Angin sore bertiup lebih sejuk. Langit berubah jingga keemasan. Tidak ada penonton, tidak ada pengakuan, hanya kesadaran yang berdiri sendirian. Manusia itu menarik napas panjang. Aku takut terlihat lemah, katanya. Aku takut diremehkan. Semar tersenyum lembut. Justru karena itulah kamu belum mengenal dirimu sepenuhnya. Orang yang mengenal dirinya tidak takut terlihat kecil, karena ia tidak lagi bergantung pada penilaian. Mereka duduk sejajar di atas batu. Suasana telaga tetap tenang. Mengenal diri, lanjut Semar, bukan mencari kehebatanmu. Ia adalah keberanian untuk melihat batas-batasmu dengan jujur. Kata-kata itu terasa sederhana, namun membuat dada manusia itu terasa lapang. Ia mulai menyadari betapa lama ia hidup dengan tuntutan untuk selalu tampak kuat. Bayangan di telaga kembali utuh ketika angin mereda. Semar menunjuknya sekali lagi. Ketika air jernih, bayangan muncul dengan sendirinya. Ia tidak dipaksa. Manusia itu tersenyum samar. Ia merasakan kelegaan yang tidak biasa, seolah beban untuk selalu tampil benar dan pantas perlahan dilepaskan. Saat senja hampir tenggelam, manusia itu memahami satu hal penting. Mengenal diri bukan tentang meninggikan diri, melainkan tentang keberanian untuk jujur pada kenyataan dirinya sendiri. Di tepi telaga sunyi itu, ia tidak merasa istimewa, namun justru di sanalah ia merasa lebih utuh. Senja perlahan bergeser menuju malam ketika mereka meninggalkan telaga. Langit berwarna kelabu keunguan dan udara menjadi lebih dingin. Langkah manusia itu terasa lebih pelan, seolah ia tidak ingin tergesa meninggalkan keheningan yang baru saja ia rasakan. Di dadanya masih tersisa getaran halus dari kesadaran yang muncul di tepi air tadi. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan sering datang
Justru saat ia berhenti membela gambaran tentang dirinya, mereka tiba di sebuah alun-alun kota tua. Bangunan-bangunan lama berdiri mengelilingi lapangan luas yang lengang. Di salah satu sudut, sebuah pohon beringin besar menjulang, akarnya menjuntai ke tanah seperti pelukan yang panjang. Daun-daunnya bergoyang pelan, tertiup angin malam. Manusia itu berhenti di bawah beringin. Dadanya terasa sesak, bukan karena lelah berjalan, melainkan karena perasaan yang lama ia tekan mulai muncul. "Aku sering merasa harus terlihat kuat," katanya lirih. "Jika aku menunjukkan kelemahan, aku takut diremehkan." Semar menatapnya dengan tenang, lalu memandang batang beringin yang kokoh. "Ketakutan itu wajar," ujarnya. "Banyak orang menyamakan kekuatan dengan kekerasan dan kelemahan dengan kegagalan." Manusia itu teringat berbagai peristiwa. Saat ia disalahpahami, ia memilih meninggikan suara. Saat ia merasa tersudut, ia memperkeras sikap. Ia mengira dengan begitu ia akan terlindungi. Namun semakin keras ia bersikap, semakin cepat ia lelah. "Aku pikir dengan bersikap tegas aku tidak akan terluka," katanya. "Tapi justru aku sering pecah di dalam." Semar melangkah mendekati akar-akar beringin yang menjuntai ke tanah. "Lihat pohon ini," katanya. "Ia besar dan kokoh, tetapi tidak kaku. Ia lentur. Ketika angin datang, ia bergerak. Ia tidak melawan dengan kekerasan." Manusia itu memperhatikan dengan saksama. Ia menyadari bahwa selama ini ia ingin keras agar tidak terluka. Padahal kekerasan itu sendiri yang membuatnya rapuh. Angin malam berembus sedikit lebih kencang. Daun-daun berguguran dan jatuh ke tanah tanpa perlawanan. "Kelemahan yang diakui," lanjut Semar, "tidak membuatmu kecil. Ia membuatmu jujur." Kalimat itu membuat manusia itu terdiam. Ia teringat betapa sering ia menyangkal rasa takut, menolak rasa sedih, dan menyembunyikan kebingungan. Ia mengira semua itu tanda kelemahan yang harus disingkirkan. "Aku takut jika aku jujur pada diriku sendiri," katanya pelan. "Aku akan kehilangan hormat orang lain." Semar menggeleng perlahan. "Hormat yang lahir dari kepura-puran tidak pernah bertahan," ujarnya. "Yang bertahan adalah ketulusan." Kata-kata itu terasa sederhana, namun menggetarkan sesuatu yang lama terkunci. Manusia itu menarik napas panjang. Ia merasakan ketegangan di bahunya perlahan mengendur. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin membuktikan apapun. Ia hanya ingin jujur pada rasa yang hadir. "Mungkin selama ini aku tidak takut terlihat lemah," katanya kemudian. "Aku takut menghadapi kelemahan itu sendiri." Semar tersenyum tipis, seolah mendengar pengakuan yang penting. "Orang yang mengenal dirinya," ujar Semar, "tidak sibuk menampilkan kekuatan. Ia sibuk menjaga kejujuran." Malam semakin turun. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, memantulkan cahaya lembut di alan-alan Jang Sepi. Tidak ada sorak, tidak ada penilaian, hanya ruang yang cukup untuk bernapas. Di bawah beringin tua itu, manusia tersebut berdiri lebih tenang. Ia tidak merasa lebih kuat dari sebelumnya, namun ia juga tidak merasa lemah. Yang ia rasakan adalah keberanian kecil untuk berhenti bersembunyi. Dan ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat gagah. Kadang ia hadir dalam bentuk kesediaan untuk mengakui diri apa adanya, tanpa topeng, tanpa pertahanan yang berlebihan. Malam telah turun sepenuhnya. Ketika mereka masih berada di alan-alan kota tua, lampu-lampu menyala redup, memantulkan bayangan panjang di tanah. Udara terasa dingin dan hening, seolah kota sengaja menahan napas. Di bawah pohon beringin, manusia itu masih berdiri, merasakan sisa getaran dari pengakuan yang baru saja ia ucapkan. Ia tidak lagi ingin berlari dari dirinya sendiri. Namun satu hal masih mengganjal di dadanya. "Ada sesuatu yang belum bisa kulepaskan," katanya perlahan. "Amarah." Kata itu keluar dengan jujur, tanpa pembelaan. Semar menatapnya lama, lalu mengangguk. "Amarah sering datang," ujarnya tenang, "bukan sebagai musuh, melainkan sebagai tamu." Manusia itu mengernyit. "Tamu?" tanyanya. Ia terbiasa menganggap amarah sebagai sesuatu yang harus diusir atau dituruti. Semar melangkah pelan, mendekati batang beringin. "Tamu datang membawa pesan," katanya. "Masalah muncul ketika tamu itu kamu beri kunci rumah." Kalimat itu membuat manusia itu terdiam. Ia teringat banyak kejadian ketika amarah menguasainya. Kata-kata tajam meluncur tanpa disaring, tindakan diambil tanpa pertimbangan. Setelahnya, penyesalan selalu datang terlambat. "Amarahku sering muncul saat aku merasa diserang,"
ucapnya. Saat kata-kata orang lain melukai, Semar mengangguk. Amarah tidak muncul karena kata-kata, katanya, ia muncul karena ada bagian dalam dirimu yang ingin dilindungi. Manusia itu merasakan dadanya mengencang. Ia teringat luka-luka lama yang belum sembuh. Rasa tidak dihargai, rasa disalahpahami, rasa takut kehilangan tempat. Angin malam berhembus, menggoyangkan dondon berincin. Beberapa daun jatuh ke tanah tanpa suara. Kesadaran, lanjut Semar, adalah kemampuan untuk melihat amarah sebelum ia berubah menjadi tindakan. Manusia itu menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa selama ini ia jarang memberi jeda. Begitu amarah muncul, ia langsung bereaksi. Ia mengira itulah kejujuran, padahal mungkin itu hanya dorongan sesaat. Aku sering merasa jika aku diam, aku kalah, katanya lirih. Semar menggeleng pelan. Diam karena sadar bukan kekalahan, ujarnya. Itu tanda bahwa kamu tidak lagi dikendalikan. Kalimat itu terasa menenangkan. Manusia itu mulai melihat perbedaan yang selama ini kabur. Bereaksi adalah letupan tanpa arah. Merespons adalah pilihan yang disadari. Mereka berjalan meninggalkan beringin, menyusuri alan-alan yang lengang. Langkah kaki terdengar jelas di keheningan malam. Amarah tidak perlu dilawan, kata Semar sambil berjalan. Ia perlu dilihat. Manusia itu memejamkan mata sejenak. Ia membayangkan amarahnya sebagai tamu yang datang membawa kegelisahan. Jika ia duduk dan mendengarkan, mungkin pesan itu akan selesai tanpa harus merusak apapun. Apa yang terjadi jika aku membiarkan amarah itu ada? Tanyanya. Semar menjawab tenang. Ia akan datang, menyampaikan pesan, lalu pergi. Manusia itu teringat betapa sering ia menumpuk amarah, menyimpannya, atau melampiaskannya. Semua cara itu justru membuatnya tinggal lebih lama. Kini ia memahami bahwa memberi ruang tidak sama dengan memberi kuasa. Langit semakin gelap, namun udara terasa lebih ringan. Manusia itu merasakan sesuatu yang baru. Ia masih bisa marah, tetapi ia tidak harus menjadi marah itu sendiri. Ada jarak kecil yang mulai tercipta antara perasaan dan tindakan. Di jarak itulah pilihan muncul. Sebelum mereka melangkah lebih jauh, Semar berhenti sejenak. Ingat ini, katanya lembut. Amarah adalah tamu. Kesadaran adalah tuan rumah. Jangan biarkan tamu mengatur rumahmu. Manusia itu mengangguk perlahan. Di dalam dirinya tidak ada kemenangan besar, hanya ketenangan kecil yang jujur. Namun ia tahu ketenangan itulah yang selama ini ia cari. Malam semakin dalam ketika mereka tiba di sebuah pelabuhan tua. Lampu-lampu kuning memantul di permukaan laut yang tenang, menciptakan garis cahaya yang bergoyang pelan. Kapal-kapal kayu terikat di dermaga berderit halus saat ombak kecil menyentuh lambungnya. Tidak ada hiruk pikuk, tidak ada teriakan, hanya suara angin laut dan napas malam yang berjalan tanpa tergesa. Di tempat itu keheningan terasa nyata, hampir bisa disentuh. Manusia itu berdiri di ujung dermaga. Untuk pertama kalinya setelah perjalanan panjang, ia merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Biasanya ia mengisi ruang dengan kata-kata, menjelaskan, membela, meluruskan, menenangkan. Kini, tidak ada yang perlu dijelaskan. Keheningan membuatnya merasa telanjang. Mengapa kita tidak bicara? Tanyanya akhirnya. Suaranya pelan, namun jujur. Semar tersenyum samar, karena tidak semua kebenaran perlu diucapkan. Jawabnya, sebagian cukup disadari. Manusia itu menatap laut lepas yang gelap dan luas. Tidak ada batas yang jelas antara air dan langit. Ia menyadari betapa sering ia berbicara bukan untuk menyampaikan makna, melainkan untuk menenangkan kegelisahannya sendiri. Kata-kata menjadi penyangga, sekaligus pelarian. Dia membuatku tidak nyaman, katanya lirih, seolah aku kehilangan kendali. Semar menatap ke arah ombak kecil yang datang dan pergi. Diam bukan kehilangan, ujarnya. Diam adalah ruang. Angin laut bertiup lembut, suara ombak terdengar seperti napas panjang yang berulang-ulang. Orang yang belum mengenal dirinya, lanjut Semar, takut pada diam. Karena dalam diam, ia harus berhadapan dengan pikirannya sendiri. Manusia itu mengangguk perlahan. Di keheningan, ingatan muncul tanpa diundang. Kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan, pembelaan yang berlebihan, janji yang ia lontarkan tanpa kesadaran. Semua hadir tanpa filter, tanpa pembenaran. Aku sering bicara terlalu banyak, katanya, dan sering menyesal setelahnya. Semar mengangguk pelan. Lidah yang tergesa biasanya mendahului kesadaran, ujarnya. Diam memberi jarak antara dorongan dan tindakan. Sebuah kapal kecil melintas perlahan.
Mesinnya berdengung pelan, tidak berisik, tidak menjelaskan arah. Namun ia bergerak dengan pasti. Manusia itu memperhatikannya, merasakan perbandingan yang halus namun jelas. "Lihat kapal itu," kata Semar. Ia tidak berisik, tetapi ia bergerak. Manusia itu tersenyum samar. Selama ini ia mengira diam adalah tanda tidak punya jawaban. Kini ia mulai melihat bahwa diam bisa menjadi bentuk kebijaksanaan. Orang yang sadar, lanjut Semar, tidak berbicara untuk terlihat pintar. Ia berbicara jika kata-katanya membawa terang. Jika tidak, ia memilih diam. Malam semakin sunyi. Bintang-bintang muncul satu persatu. Kecil, namun tegas. Laut tetap luas. Tidak peduli siapa yang mengamatinya. Manusia itu menarik napas panjang. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena semua pertanyaan terjawab, melainkan karena ia tidak lagi tergesa mencari jawaban. Dalam diam, ada ruang untuk mendengar sesuatu yang lebih jujur. "Aku mulai mengerti," katanya pelan. Diam bukan berhenti. Diam adalah mendengar. Semar tersenyum tipis. Dan seringkali, ujarnya, suara yang paling jujur tidak datang dari luar. Mereka berdiri berdampingan tanpa kata. Tidak ada kebutuhan untuk mengisi ruang. Keheningan itu tidak lagi menakutkan. Ia menjadi tempat beristirahat. Di ujung dermaga itu, manusia tersebut merasakan pergeseran halus di dalam dirinya. Ia tidak lagi takut pada diam. Ia mulai melihatnya sebagai teman yang setia, bukan musuh yang harus dihindari. Dan di bawah cahaya lampu yang sederhana, ia belajar satu hal penting. Tidak semua hal perlu dibicarakan agar bermakna. Sebagian justru menemukan maknanya ketika dibiarkan hening. Pagi menyapa sebuah desa sunyi di kaki pegunungan. Kabut tipis masih menggantung di atas ladang, menyelimuti rama-rama kayu yang berdiri sederhana. Suara ayam berkokok terdengar bersahutan, disusul langkah-langkah warga yang mulai menapaki rutinitas tanpa sorotan. Tidak ada ambisi yang dipamerkan, tidak pula kegelisahan yang diumumkan. Hidup berjalan perlahan, apa adanya. Di tempat seperti inilah, kesunyian justru terasa jujur. Manusia itu berjalan mengikuti langkah Semar, menyusuri pematang sawah. Tanah masih basah oleh embun, dinginnya terasa nyata di telapak kaki. Setiap pijakan seolah mengingatkan bahwa hidup selalu berhubungan dengan bumi. Di kota, kata manusia itu pelan, orang yang tunduk sering dianggap lemah. Jika tidak melawan, dianggap kalah. Jika menerima, dianggap tidak berdaya. Nada suaranya tidak mengeluh, hanya menyatakan apa yang selama ini ia yakini. Semar berhenti sejenak dan memandang para petani yang menunduk menanam padi. Punggung mereka membungkuk, tangan mereka kotor oleh tanah. Namun, wajah mereka tenang. "Lihat mereka," ujar Semar. "Mereka menunduk setiap hari." Tetapi dari ketundukan itulah kehidupan tumbuh. Manusia itu memperhatikan dengan saksama. Tidak ada rasa malu, tidak ada kesan kalah. Yang tampak hanyalah ketekunan yang diam. "Ketundukan," lanjut Semar sambil berjalan kembali, "bukan menyerahkan harga diri. Ketundukan adalah meletakkan ego pada tempatnya." Kata-kata itu membuat manusia itu terdiam. Selama ini, ia selalu mengira tunduk berarti menyerah pada keadaan. Ia takut jika menerima kenyataan, ia akan kehilangan kendali. Namun di hadapannya, air mengalir tenang di saluran sawah, mengikuti kontur tanah tanpa melawan. "Air tidak melawan batu," kata Semar sambil menunjuk aliran itu. Ia mengitari dan justru karena itu, ia sampai ke tujuan. Manusia itu mengangguk pelan. Ia teringat betapa sering ia menolak kenyataan, menolak kegagalan, menolak keterbatasan, menolak hal-hal yang tidak sesuai rencana. Setiap penolakan itu meninggalkan luka batin yang tidak ia sadari. Apakah tunduk berarti pasrah pada ketidakadilan? Tanyanya. Kemudian, ada kekhawatiran yang jujur dalam pertanyaan itu. Semar menggeleng perlahan. "Tidak," jawabnya. Ketundukan yang sadar justru membuatmu jernih, melihat mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang perlu dilepaskan. Angin pagi berembus membawa aroma tanah dan tanaman muda. Desa itu hidup tanpa tuntutan untuk menjadi lebih dari dirinya sendiri. Manusia itu merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menyadari bahwa kelelahan yang selama ini ia rasakan bukan semata karena beban hidup, melainkan karena keinginannya untuk selalu mengendalikan segalanya. Ia ingin menentukan arah, hasil, bahkan perasaan orang lain. Ketika itu tidak tercapai, ia marah dan kecewa. "Aku sering merasa harus menguasai keadaan," katanya lirih. "Jika tidak, aku merasa tidak aman."
Semar menatapnya dengan tenang. Orang yang sungguh tunduk, ujarnya, tidak takut kehilangan kendali. Karena ia tahu kendali penuh tidak pernah ia miliki. Kalimat itu terasa sederhana, namun menenangkan. Manusia itu menarik napas panjang. Ia mulai melihat bahwa ketundukan tidak identik dengan kelemahan. Justru di sanalah keberanian untuk menerima hidup apa adanya muncul. Matahari naik perlahan, menerangi sawah yang hijau. Para petani terus bekerja tanpa banyak kata. Tidak ada yang berlomba, tidak ada yang ingin menang. Mereka hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Di tengah pemandangan itu, manusia tersebut merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada kemenangan. Ia mulai memahami bahwa ketundukan yang selama ini ia takuti ternyata bukan akhir dari kekuatan. Ia adalah awal dari hidup yang lebih jujur dan lebih ringan. Menjelang senja, mereka tiba di punggung sebuah bukit yang menghadap ke hamparan lembah luas. Matahari perlahan turun, melukis langit dengan gradasi jingga dan merah yang lembut. Di kejauhan, sungai berkelok seperti garis perak, mengalir tanpa pernah bertanya kemana ia akan berakhir. Dari tempat setinggi itu, dunia terlihat kecil, tenang, dan tidak tergesa. Manusia itu berdiri lama, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Dari sini, semuanya tampak kecil, katanya pelan. Ada nada heran di suaranya. Selama ini, ia hidup seolah setiap hal adalah besar dan mendesak. Setiap target harus dicapai, setiap ekspektasi harus dipenuhi. Setiap kegagalan terasa seperti akhir. Semar mengangguk pelan. Di ketinggian, ujarnya, batas menjadi jelas, dan di sanalah kesadaran tumbuh. Manusia itu menghela napas panjang. Ia teringat betapa sering ia ingin lebih diakui, lebih dipahami, lebih berhasil, lebih dipuji. Ia jarang berhenti untuk bertanya sampai di mana kemampuannya dan kapan ia perlu berhenti memaksa. Ambisi yang tak pernah puas membuat langkahnya berat. Bahkan ketika ia sedang diam, aku sering merasa gagal jika tidak mampu melakukan semuanya, katanya lirih. Semar menunjuk matahari yang hampir tenggelam. Matahari tidak memaksa tetap bersinar, katanya. Ia tahu kapan harus turun. Karena itu, ia terbit kembali keesokan hari. Kate kota itu mengalir tenang, namun menghantam lembut kesadaran manusia itu. Ia teringat malam-malam tanpa tidur karena ambisi, hari-hari penuh tekanan karena ingin memenuhi harapan semua orang. Ia jarang memberi ruang untuk berhenti. Banyak penderitaan, lanjut Semar, lahir bukan karena kekurangan, melainkan karena lupa batas. Angin berdesir di rumputan. Tidak ada yang tergesa, alam tidak pernah berlomba. Manusia itu menunduk memandang telapak tangannya sendiri. Tangan yang sering ia paksa bekerja melebihi kemampuan, seolah tubuh ini mesin yang tidak boleh berhenti. Batas bukan musuh, kata Semar lembut. Batas adalah penjaga. Kalimat itu membuat dada manusia itu terasa hangat. Selama ini ia menganggap batas sebagai penghalang. Ia melawannya dengan keras. Ia mengira jika ia berhenti, ia kalah. Kini ia mulai melihat bahwa batas justru mencegahnya hancur oleh keinginannya sendiri. Langit semakin gelap. Satu persatu bintang muncul, kecil namun jelas. Tidak ada yang berusaha menjadi paling terang. Manusia itu duduk di atas batu, merasakan dinginnya permukaan yang kasar. Aku lelah, katanya jujur, bukan karena hidup, tetapi karena aku sendiri. Pengakuan itu terasa ringan, seperti beban yang akhirnya diletakkan. Semar duduk di sampingnya. Orang yang mengenal batasnya, ujarnya, tidak rendah diri. Ia justru mantap karena ia tahu di mana harus berdiri. Kata-kata itu menenangkan. Manusia itu menyadari bahwa selama ini ia takut berhenti karena ia mengira berhenti adalah kegagalan. Padahal mungkin berhenti adalah cara hidup memintanya untuk bernapas. Matahari benar-benar tenggelam. Lembah di bawah berubah menjadi bayangan gelap yang damai. Di punggung bukit itu, manusia tersebut merasakan penerimaan yang tidak disertai penyesalan. Ia tidak lagi ingin menjadi segalanya. Ia hanya ingin menjadi dirinya sepenuhnya, dengan batas yang ia hormati. Dalam keheningan senja, ia memahami satu hal penting. Mengenal batas diri bukanlah kekalahan. Ia adalah kebijaksanaan yang membebaskan. Dengan batas langkah menjadi lebih ringan, arah menjadi lebih jelas, dan hidup terasa lebih jujur untuk dijalani. Pagi itu mereka berdiri di tepi sebuah sungai besar yang mengalir tenang di antara tebing-tebing batu. Airnya jernih bergerak tanpa suara gaduh, membawa ranting dan daun menuju arah yang tidak pernah ia pertanyakan. Di kejauhan, suara air jatuh dari celah bebatuan terdengar lembut,
Seperti lantunan yang menenangkan, udara pagi terasa segar, seolah mengajak siapapun yang hadir untuk bernapas lebih dalam. Manusia itu memandangi arus dengan perasaan campur aduk. Ada ketenangan, namun juga ketakutan yang samar. "Selama ini aku takut berserah," katanya pelan. "Aku merasa jika aku berserah, aku akan kehilangan diriku." Semar tersenyum lembut, lalu menatap aliran air yang terus bergerak. "Yang hilang bukan dirimu," ujarnya. "Yang hilang hanyalah keinginan untuk mengendalikan segalanya." Semar mengambil segenggam air, lalu membiarkannya mengalir kembali ke sungai. "Air tidak pernah kehilangan martabatnya, meski ia mengikuti arah," katanya. Justru karena itulah ia sampai. Manusia itu terdiam. Ia teringat betapa sering ia memaksakan rencana. Ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, ia marah, kecewa, bahkan merasa dikhianati. Padahal mungkin yang perlu ia lakukan hanyalah berhenti melawan arus. "Apakah berserah berarti pasif?" tanyanya kemudian. Ada kekhawatiran yang jujur di balik pertanyaan itu. Semar menggeleng perlahan. "Berserah bukan berarti diam tanpa gerak," jawabnya. "Berserah adalah bergerak tanpa melawan kenyataan." Angin pagi berembus sejuk. Burung-burung terbang rendah lalu menghilang di balik pepohonan. Tidak ada yang bertanya kemana mereka pergi, tidak ada yang menahan. Manusia itu duduk di atas batu besar, merasakan dinginnya permukaan yang basah. Ia menyadari bahwa ketakutannya akan berserah berakar dari rasa tidak percaya. Bukan kepada hidup, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia takut jika ia berhenti mengendalikan, ia akan disakiti. "Jika aku berserah," katanya lirih, "bagaimana jika aku tetap terluka?" Semar menatap arus yang tak henti bergerak. "Kamu mungkin tetap terluka," ujarnya jujur. Berserah tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tetapi ia mencegah luka itu berubah menjadi kebencian. Air mengalir, tidak menyimpan apapun yang ia lewati. Batu tidak terluka oleh air, dan air tidak marah pada batu. Manusia itu merasakan perbandingan yang sederhana, namun selama ini ia menyimpan luka-lukanya, mengulangnya dalam pikiran, membiarkannya mengeras menjadi penolakan. Ia mengira itu perlindungan, padahal itu beban. "Martabat sejati," lanjut Semar, "lahir dari kejujuran, menerima hidup apa adanya." Kalimat itu membuat dada manusia itu terasa lapang. Ia mulai memahami bahwa harga dirinya tidak berkurang hanya karena ia berhenti melawan. Justru di sanalah ruang untuk bernapas terbuka. Berserah bukan kehilangan arah, melainkan menemukan ritme yang lebih jujur. Matahari naik perlahan, memantulkan cahaya di permukaan air. Sungai tetap mengalir, tenang dan pasti. Manusia itu menarik napas panjang. Ada ketenangan baru yang tidak berasal dari kepastian tentang masa depan, melainkan dari kepercayaan pada langkah yang sedang dijalani. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan. Namun, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu mengetahuinya. Di tepi sungai itu, manusia tersebut menyadari satu hal penting. Berserah bukanlah menyerah pada hidup. Berserah adalah berhenti memusuhi hidup. Dan ketika permusuhan itu berakhir, yang tersisa bukan kehampaan, melainkan ruang luas untuk hidup dengan lebih jernih dan lebih ringan. Malam telah larut ketika mereka melangkah di sebuah jalan panjang yang sepi. Lampu-lampu jalan berdiri berjajar, memancarkan cahaya redup yang cukup untuk melihat langkah ke depan, tetapi tidak cukup untuk memastikan apa yang menunggu di kejauhan. Aspal terasa dingin di bawah telapak kaki, dan udara malam membawa keheningan yang tidak menekan. Jalan itu lurus, sunyi, dan terbuka seperti perjalanan batin yang kini sedang dijalani manusia tersebut. Mereka berjalan berdampingan tanpa tergesa. Tidak ada tujuan yang harus segera dicapai. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban untuk menentukan segalanya telah dilepaskan. "Aku baru menyadari," ucap manusia itu pelan, "betapa selama ini aku ingin menguasai hidupku sendiri. Aku ingin semua sesuai rencanaku." Semar menatap jalan yang terbentang. "Keinginan untuk menguasai," katanya, "sering muncul dari ketakutan kehilangan." Manusia itu mengangguk. Ia teringat betapa kerasnya ia mengatur orang lain, keadaan, bahkan perasaan sendiri. Jika tidak sesuai, ia gelisah. Jika meleset, ia marah. Ia mengira kendali adalah kunci ketenangan. Namun semakin ia mengendalikan, semakin sempit napasnya. "Aku sering merasa harus mengubah orang lain agar hidupku tenang," katanya lirih. Semar tersenyum tipis. "Ketenangan yang bergantung pada perubahan orang lain," jawabnya, "tidak akan pernah datang." Langkah mereka menyentuh aspal,
dengan ritme yang sama. Lampu jalan menyala berirama satu padam. Yang lain menyala tanpa ada yang berusaha mengatur urutan itu. Orang yang mengenal dirinya, lanjut Semar, tidak sibuk mengendalikan dunia. Ia sibuk menjaga niat dan langkahnya sendiri. Kalimat itu terasa sederhana, namun menenangkan. Manusia itu merasakan jarak kecil yang sehat antara dirinya dan dorongan untuk menguasai. Ia berhenti sejenak, memandang ke depan. Jalan tetap panjang, tetapi tidak lagi menakutkan. Jika aku berhenti menguasai, tanyanya, bagaimana aku memastikan hidupku bermakna? Semar menoleh dengan tenang. Dengan hadir sepenuhnya, jawabnya, tidak lari ke masa depan, tidak terjebak di masa lalu. Kehadiran itu bukan pasif, melainkan sadar menjaga apa yang bisa dijaga dan melepaskan yang memang bukan miliknya. Malam semakin sunyi. Tidak ada kendaraan lewat. Tidak ada suara lain selain langkah kaki dan napas yang teratur. Manusia itu menyadari betapa sering ia menghabiskan energi untuk mengatur hal-hal di luar jangkauannya. Ia lupa merasakan langkahnya sendiri. Keinginan menguasai, kata Semar, membuatmu lupa bahwa kamu sedang berjalan. Manusia itu tersenyum samar. Ada kelegaan yang sulit dijelaskan, seperti membuka genggaman yang terlalu lama mengepal. Mereka kembali melangkah. Cahaya lampu sederhana cukup untuk satu langkah ke depan dan itu ternyata sudah cukup. Hidup yang tidak ingin menguasai, ujar Semar lembut, bukan hidup tanpa arah. Ia adalah hidup yang percaya bahwa tidak semua harus dikendalikan agar bermakna. Manusia itu menarik napas panjang. Ia tidak tahu di mana jalan itu akan berakhir. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu mengetahuinya. Di bawah cahaya yang sederhana itu, manusia tersebut merasakan perubahan halus. Ia tidak lagi ingin selalu benar, selalu memimpin, selalu menentukan. Ia hanya ingin berjalan dengan hati yang terbuka, menjaga niat dan merawat langkah. Hasrat untuk menguasai tidak lenyap seketika, tetapi kini ia terlihat jelas dan karena terlihat, ia tidak lagi memegang kendali. Jalan tetap panjang, malam tetap sunyi, namun langkahnya kini lebih ringan. Fajar menyingsing perlahan di sebuah tanah lapang yang sunyi. Tidak ada bangunan, tidak ada penanda arah, hanya hamparan bumi yang terbentang luas dan langit yang mulai memerah. Embun masih melekat di rerumputan, berkilau ketika cahaya pagi menyentuhnya. Udara segar memenuhi dada, seolah mengajak siapapun yang hadir untuk bernapas dengan penuh kesadaran. Manusia itu berdiri diam, merasakan pagi tanpa tuntutan. Di sampingnya Semar menghadap matahari terbit. Tidak ada kata-kata yang tergesa. Pagi datang dengan kepastian yang tenang, tanpa meminta disaksikan, tanpa menuntut dipuji. Manusia itu teringat betapa lama ia hidup dengan perasaan harus menaklukkan hari. Setiap pagi dimulai dengan daftar yang harus dikuasai, target yang harus dicapai, dan ketakutan jika satu saja meleset. Selama ini, ucapnya pelan, aku mengira hidup harus ditaklukkan. Kalimat itu keluar tanpa pembelaan, seperti pengakuan yang akhirnya menemukan tempatnya. Semar menoleh dengan senyum lembut. Hidup tidak untuk ditaklukkan, jawabnya. Hidup untuk disadari. Kata-kata itu jatuh ringan, namun menenangkan. Angin pagi bergerak perlahan, membuat rerumputan bergoyang serempak. Tidak ada yang memimpin, tidak ada yang tertinggal. Manusia itu menyadari bahwa alam tidak pernah berusaha menguasai dirinya sendiri. Ia berjalan dalam ritmenya, setia pada waktunya. Aku selalu ingin memastikan hasil, katanya. Aku takut jika aku tidak mengendalikan, semuanya akan runtuh. Semar mengangguk pelan. Keinginan mengendalikan, ujarnya, sering muncul dari ketakutan kehilangan. Manusia itu menarik napas panjang. Ia teringat betapa sering ia merasa gelisah, bahkan saat semuanya tampak baik. Ada ketakutan yang terus bekerja di balik layar. Takut gagal, takut salah, takut tidak cukup. Ketakutan itu mendorongnya untuk menguasai. Namun kini, di tanah lapang yang sunyi, ketakutan itu terasa mengecil. Menguasai membuatku lelah, katanya jujur. Aku tidak pernah benar-benar hadir. Semar menatap cahaya pagi yang semakin terang. Karena ketika kamu sibuk menguasai, katanya, kamu lupa mengalami. Kalimat itu membuka ruang yang selama ini tertutup. Manusia itu menyadari betapa sering ia hidup di kepala, merancang dan menilai, namun jarang benar-benar merasakan. Matahari naik perlahan. Cahaya hangat menyelimuti tanah lapang itu. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada rasa kalah. Yang ada hanya kehadiran yang utuh. Jika aku tidak menaklukkan hidup, tanya manusia itu, apa yang harus kulakukan?
Semar menjawab tenang, "Jalani dengan sadar, dengan jujur." Jawaban itu terdengar sederhana, namun justru itulah yang membuatnya dalam. Manusia itu merasakan pergeseran halus. Ia tidak lagi ingin membuktikan apapun. Ia ingin merawat langkah, menjaga niat, dan menerima apa yang hadir. Hidup tidak perlu ditundukkan agar bermakna. Hidup cukup dialami dengan kehadiran penuh. Pagi semakin terang. Burung-burung terbang rendah lalu menghilang di balik cahaya. Manusia itu menutup mata sejenak, merasakan napas masuk dan keluar tanpa perintah. Napas itu terjadi dengan sendirinya, jauh sebelum ia memikirkannya. "Aku merasa lebih ringan," katanya pelan. "Bukan karena masalah selesai, tetapi karena aku berhenti melawan." Semar tersenyum tipis. "Itulah awal kebebasan," ujarnya. "Bukan bebas dari keadaan, melainkan bebas dari dorongan untuk menaklukkan." Manusia itu membuka mata. Tanah lapang tetap sama, langit tetap luas. Namun cara ia memandang semuanya telah berubah. Di pagi itu, tanpa janji dan tanpa target, manusia tersebut memahami satu hal penting. Hidup yang tidak ditaklukkan bukan hidup yang pasrah. Ia adalah hidup yang berani hadir, menerima, dan berjalan apa adanya. Dan di sanalah ketenangan mulai menemukan tempatnya. Cahaya pagi semakin terang ketika mereka masih berdiri di tanah lapang itu. Matahari telah naik, namun udara tetap sejuk, seolah dunia memberi waktu tambahan untuk merenung. Tidak ada penanda arah, tidak ada batas yang jelas, hanya hamparan bumi dan langit yang luas. Di ruang tanpa tanda inilah, manusia itu merasakan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang penuh. "Aku telah belajar banyak," ucapnya pelan, "tentang ego, tentang batas, tentang menerima." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada jujur, "Namun aku masih ingin memahami satu hal. Apa arti tunduk sepenuhnya?" Semar memandang hamparan bumi di depan mereka. Tatapannya tenang, seolah pertanyaan itu telah lama menunggu untuk diucapkan. "Tunduk sepenuhnya," kata Semar, "bukan kepada keadaan, bukan pula kepada manusia." Ia berhenti sejenak, memberi ruang pada kata-kata itu. "Tunduk sepenuhnya adalah tunduk pada kebenaran tentang dirimu." Kalimat itu jatuh perlahan, namun terasa dalam. Manusia itu merasakan getaran halus di dadanya. Selama ini ia mengira tunduk berarti menyerah pada kekuatan di luar dirinya. Kini, maknanya mulai bergeser. Semar melanjutkan dengan suara lembut, "Ketika kamu tahu siapa dirimu, kamu berhenti melawan kenyataan. Kamu tidak lagi sibuk menuntut dunia mengikuti kehendakmu." Manusia itu menutup mata sejenak. Ia merasakan napas masuk dan keluar tanpa usaha. Napas itu terjadi dengan sendirinya, jauh sebelum ia memikirkannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu mengatur apapun. "Selama ini," katanya pelan, "aku mengira hidup harus ditaklukkan." Ia membuka mata dan menatap matahari yang bersinar tanpa paksaan. Semar tersenyum. "Hidup tidak untuk ditaklukkan," ujarnya. "Hidup untuk disadari." Angin pagi bergerak pelan. Rerumputan bergoyang serempak. Tidak ada yang memimpin, tidak ada yang tertinggal. Semua bergerak dalam ritmenya masing-masing. Manusia itu merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada hasil. Ia tidak lagi merasa kecil, tetapi juga tidak merasa besar. Ia berada di tempat yang tepat. "Jika aku tunduk sepenuhnya," tanyanya, "apa yang tersisa dariku?" Semar menoleh dengan tatapan yang dalam. "Yang tersisa adalah dirimu yang jujur," jawabnya. Tanpa topeng, tanpa tuntutan kata-kata itu membuka ruang yang luas di dalam dada manusia itu. Ia teringat betapa lama ia hidup dengan peran sebagai orang kuat, orang benar, orang yang harus selalu tahu. Semua peran itu melelahkan. Kini ia melihat kemungkinan hidup tanpa harus mempertahankan citra. Tunduk sepenuhnya ternyata bukan kehilangan jati diri, melainkan melepaskan beban yang bukan miliknya. Matahari kini sepenuhnya terbit. Cahaya hangat menyelimuti tanah lapang itu. Tidak ada sorak, tidak ada pengakuan, hanya kehadiran yang utuh. "Aku tidak lagi ingin menang," kata manusia itu dengan suara mantap namun lembut. "Aku hanya ingin jujur pada langkahku." Semar mengangguk pelan. "Itulah ketundukan yang sejati," ujarnya. "Ketundukan yang lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan." Manusia itu menundukkan kepala, bukan sebagai tanda kalah, melainkan sebagai tanda paham. Dalam ketundukan itu, ia tidak kehilangan apapun. Justru di sanalah ia menemukan dirinya yang sebenar-benarnya.
tidak terikat oleh pujian, tidak runtuh oleh celaan. Ia tahu siapa dirinya, dan karena itulah ia tidak perlu membuktikan apapun. Pagi terus berjalan, tanah lapang tetap sunyi, namun tidak kosong. Di ruang sederhana itu, manusia tersebut memahami bahwa tunduk sepenuhnya bukan akhir dari perjalanan. Ia adalah titik balik, tempat hidup mulai dijalani dengan kesadaran yang utuh. Dan di sanalah kebebasan yang tenang perlahan tumbuh. Pagi telah benar-benar hadir. Cahaya matahari menyelimuti tanah lapang dengan hangat, tanpa tergesa, tanpa tuntutan. Udara terasa ringan, seolah dunia baru saja dibersihkan dari beban semalam. Manusia itu berdiri tenang. Tidak ada lagi pertanyaan yang mendesak, tidak pula dorongan untuk membuktikan apapun. Di sampingnya Semar berdiri dalam diam, seperti keheningan yang setia menemani tanpa menguasai. "Disinilah perjalananmu berakhir," kata Semar pelan. Manusia itu menoleh. Tidak dengan kaget, melainkan dengan pemahaman yang perlahan muncul. "Berakhir?" tanyanya. Semar tersenyum lembut dan sekaligus dimulai. Kalimat itu terasa sederhana, namun mengandung makna yang luas. Matahari terbit dengan kepastian yang tenang. Ia tidak meminta disaksikan, tidak menuntut dipuji. Ia hadir, dan itu sudah cukup. Manusia itu menarik napas panjang. Selama perjalanan, ia telah belajar banyak tentang ego yang menyamar, tentang batas yang dilupakan, tentang berserah tanpa kehilangan. Kini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kemenangan atas apapun, melainkan penerimaan yang utuh. "Aku mengerti sekarang," katanya pelan. "Hidup tidak perlu ditaklukkan agar bermakna." Semar mengangguk. "Hidup," ujarnya, "cukup disadari." Angin pagi bergerak perlahan. Rerumputan bergoyang serempak, tidak saling mendahului. Tidak ada yang memimpin, tidak ada yang tertinggal. Manusia itu menyadari bahwa selama ini ia sering lupa pulang ke ruang sunyi di dalam hati, tempat ia berhenti melawan kenyataan dan mulai berdamai dengannya. Ia terlalu sibuk mencari keluar, padahal rumahnya selalu ada di dalam. "Apa yang harus kulakukan setelah ini?" tanyanya. Nada suaranya tidak lagi gelisah. Semar menatap cakrawala yang luas. "Jalani hidup seperti biasa," jawabnya. "Hiruk pikuk akan tetap ada. Ketidakadilan tidak serta-merta hilang. Luka dan harapan akan terus datang." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Yang berubah adalah caramu memandang." Manusia itu mengangguk perlahan. Ia tahu dunia tidak akan menjadi lebih mudah. Namun ia juga tahu ia tidak lagi harus melawan segalanya. Dahulu ia mengira hidup adalah medan pertempuran. Setiap hari harus dimenangkan, setiap perbedaan harus diluruskan. Kini ia memahami bahwa yang melelahkan bukanlah hidup itu sendiri, melainkan keinginannya untuk selalu menang. Ia tidak lagi sibuk mencari siapa yang salah. Ia lebih tertarik memahami mengapa ia bereaksi. Ia tidak lagi terburu membela diri, karena ia tahu tidak semua hal perlu dibenarkan. Ada hal-hal yang cukup disadari, diterima, lalu dilepaskan. Amarah kini ia kenali sebagai sinyal, bukan kompas. Ego ia gunakan sebagai alat, bukan penguasa. Diam ia fahami sebagai ruang, bukan kelemahan. Semar tidak lagi berbicara, namun kehadirannya terasa hidup di dalam keheningan. Manusia itu melangkah sendiri, bukan karena ditinggalkan, melainkan karena kini ia mampu berdiri tanpa disanggah oleh penjelasan. Ia berjalan di dunia yang sama. Masih ada kebisingan, masih ada tuntutan. Namun langkahnya kini lebih ringan. Ia belajar bahwa hidup tidak meminta kesempurnaan. Hidup hanya meminta kejujuran. Jujur pada batas, jujur pada niat, jujur pada rasa takut dan harapan. Dari kejujuran itulah tumbuh ketenangan yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipaksakan. Ketundukan yang ia temukan bukanlah ketundukan yang membuatnya kecil. Justru di sanalah ia berdiri lebih utuh. Di pagi itu, tanpa sorak dan tanpa janji, perjalanan itu selesai. Bukan karena tidak ada lagi jalan, melainkan karena ia kini tahu bagaimana melangkah. Ia tahu kemana harus pulang ketika gelisah kembali datang. Pulang ke dalam diri, ke ruang sunyi tempat ia berhenti melawan hidup dan mulai menjalaninya dengan sadar. Dan dari sanalah, kesadaran yang baru saja dimulai akan terus berjalan, setia menemani setiap langkah,